Shalom jemaat Tuhan. Kita berkumpul lagi di tempat ini. Kita mau mulai ibadah kita, mari. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Makasih.
pujian penyembahan kami naik di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati Tuhan yang datang pada hari ini Tuhan, yang datang dengan kelemahan, Kau berikan kekuatan, yang datang dengan sakit kami percaya mendapatkan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mengucap syukur pada-Mu Tuhan, dan kami mau mulaikan ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi baginda Sang Raja, nyanyi baginda Sang Raja. Selamanya
terpujilah. Yes, sekali lagi katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari sama-sama kata sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, sebab Dia baik. Amin. Saudara percaya Allah kita Allah yang baik. Yang percaya Allah kita baik, lambaikan tanganmu. Dia mati buat saya dan saudara, amin. Itu sangat besar kasihnya. Dia mengasihi saya dan saudara, haleluya. Mari kita mau buka hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita punya Allah yang luar biasa mengasihi saya dan saudara. Dia rela mati di kayu salib supaya kita hidup, supaya kita bisa memperolehkan kelimpahan, supaya kita bisa selamat dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Mari sembah Dia. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai Yesus. Betapa ku menyadari, haleluya,
hati kami untuk dengarkan firman-Mu ya Bapa. Sentuhlah setiap hati kami Tuhan. Sentuhlah pikiran kami Tuhan. Kami mau angkat iman kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan, itu dapat menjadi benih Tuhan. Karena Engkau memberkati kami, menguatkan kami Tuhan. Dan menyembuhkan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau nyambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan yang kita sembah dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mati bagi dosa kita, tapi dia bangkit sebab dia Tuhan dan dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Amin. Tuhan berkat kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tema khotbah hari ini, Minggu 7 November 2021, pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul. Apa itu pengajaran para rasul? Pengajaran para rasul adalah pelajaran yang diajarkan oleh para rasul. Tepatnya pelajaran yang disampaikan oleh para rasul Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa disebut pengajaran para rasul? Disebut pengajaran para rasul karena yang menyampaikan mula-mula adalah para rasul. Nah, kita bertanya, dari mana para rasul menerima pengajaran? Pasti dari Tuhan, dari guru mereka, dari juru selamat mereka, Yesus Kristus. Jadi sumbernya adalah Tuhan Yesus. Sumber pengajaran dari Tuhan Yesus dan bukan dari para rasul. Para rasul menerima pengajaran dari gurunya, dari Tuhannya, dari Yesus Kristus. Lalu meneruskan pengajaran itu kepada semua orang, kepada orang percaya. Maka disebut pengajaran para rasul. Kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi sudah lihat apa yang rasul-rasul inginkan. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kita tahu sumbernya adalah Kristus yang mengajarkan para rasul, lalu para rasul itu menyampaikan kepada murid-murid yang lain dan sampai hari ini. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tekun itu artinya terus-menerus melakukan apa yang para rasul ajarkan. Terus-menerus melakukan. Yang kedua, dalam persekutuan, bersekutu artinya berkumpul untuk beribadah. Jadi ibadah itu adalah pengajaran Kristus, lalu disampaikan kepada para rasul dan para rasul ajarkan. Ibadah adalah sebuah keharusan, bukan kalau kita mau ibadah, bukan kalau kita lagi suka untuk beribadah, tapi ibadah adalah sebuah keharusan. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan berkata dengan jelas dan tegas, tetapi kamu harus beribadah. Bukan kalau kita mau, kalau kita suka. Tapi ibadah merupakan keharusan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi orang yang benar-benar beribadah, artinya benar-benar melakukan firman Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan yang kita dengar sama-sama, yang saudara dan saya dengar. Tuhan bilang beribadah aku memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Jadi orang yang benar-benar ibadah, orang yang benar-benar melakukan firman, pasti diberkati oleh Tuhan. Kita lihat kembali pada bangsa Israel. Tujuan Tuhan untuk keluarkan bangsa Israel dari perhambaan Mesir, dari penjajahan Mesir, dari perhambaan Fir'aun, supaya mereka beribadah. Tujuan Tuhan keluarkan bangsa Israel dari Mesir, supaya beribadah. Kita baca Keluaran 4 ayat 23a.
Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tujuan Tuhan supaya orang Israel beribadah. Maka Tuhan keluarkan mereka dari Mesir, dari perhambaan. Nah, tujuan Tuhan menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari perhambaan dosa, dari ikatan dosa untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan, ada komunikasi dengan Tuhan, ada timbal balik. Kita memuji-muji Tuhan, Tuhan berfirman kepada kita. Jadi Tuhan mau kita beribadah. Orang Israel keluar Mesir juga tetap harus ibadah. Dalam perjalanan, waktu mereka dituntun tiang awan dan tiang api, kalau tiang awan siang hari itu berhenti atau tiang api berhenti pada malam hari, mereka lalu membangun tabernakel Musa. Mereka membangun Ka'bah, lalu mereka beribadah. Kemudian kalau tiang awan itu jalan atau tiang api pada malam hari jalan, maka mereka membongkar lalu mereka berjalan sampai menuju tanah Kanaan. Tetap beribadah. Selama kita ada di dunia ini, kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Muliakan Dia. Kita harus tetap beribadah. Yang ketiga, memecahkan roti. Memecahkan roti di sini adalah berbicara tentang perjamuan suci, perjamuan kudus. Jadi Tuhan mau kita ikut perjamuan kudus sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan juga para rasul sampaikan. Ada orang yang tidak mengerti, dia jarang ikut persekutuan, maksudnya masuk perjamuan kudus. Tuhan mau kita lakukan itu. Merupakan ajaran Tuhan, memecahkan roti. Nah, Tuhan mau setiap orang yang percaya, dia harus ikut perjamuan kudus. Yang keempat, berdoa. Tadi kita melihat firman Tuhan jelas berkata kepada kita, para rasul inginkan, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan ibadah. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi berdoa itu menyembah kepada Tuhan. Sembah kepada Tuhan. Dan orang harus meluangkan waktu menyembah kepada Tuhan. Kehidupan kerohanian seseorang itu di mata Tuhan ditentukan dari nafas rohaninya. Sekali lagi. Kehidupan kerohanian Tuhan di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Di mata Tuhan ditentukan dari nafas rohaninya, artinya maksudnya dari doanya. Sebab doa itu bagaikan nafas hidup. Bagaikan nafas hidup. Orang yang kurang doa sama seperti orang yang nafasnya tersenggal-senggal. Tidak ada yang nyaman dengan nafas yang tersenggal-senggal. Kurang doa seperti orang yang nafasnya tersenggal-senggal. Tidak ada doa seperti orang yang mati. Tidak ada kehidupan. Nah, karena itu para rasul mengajar agar semua orang percaya tahu dan suka berdoa. Bagaimana dengan kita sampai hari ini? Adakah kita mengerti pengajaran para rasul yang Tuhan sampaikan kepada mereka yang kita dengar? Nah, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Salah satu pengajaran para rasul yang para rasul ajarkan adalah memecahkan roti. Nah, sekali lagi, apa itu memecahkan roti? Memecahkan roti adalah perjamuan suci atau perjamuan kudus. Dalam Lukas 22 ayat 19. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita berkata aku percaya Yesus, aku muridnya Yesus, aku mau melakukan apa Yesus katakan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini yang Yesus sampaikan kepada para rasul dan para rasul ajarkan kepada murid-muridnya dan semua orang percaya termasuk saudara dan saya. Jadi Tuhan suruh kita melakukan perjamuan kudus. Perbuatlah ini, artinya lakukan perjamuan kudus. Jadi melakukan perjamuan kudus itu perintah Tuhan dan itu harus. Maka kita lakukan perjamuan kudus seperti hari ini. Tuhan Yesus berkata perbuatlah ini. Perintah ini dilakukan dan harus dilakukan oleh orang percaya.
Jadi setiap orang percaya harus melakukan perjamuan kudus, harus ikut dalam perjamuan kudus. Nah, kita harus melakukan perjamuan kudus, kita mengerti ini perintah Tuhan, ini perkataan Tuhan. Jadi semua orang, termasuk saudara dan saya, orang percaya harus ikut perjamuan kudus. Nah sekarang kita lihat Rasul Paulus, yang apa yang dia ajarkan adalah apa yang Yesus ajarkan kepada dia. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Jadi Paulus bilang kepada jemaat Korintus, apa yang aku sampaikan kepadamu, apa yang aku ajarkan kepadamu, apa yang aku beritakan kepadamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jadi sumber pengajaran para rasul adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Paulus mengajarkan apa yang dia terima dari Tuhan. Dan kita menerima pengajaran apa yang kita terima dari Tuhan seperti pagi hari ini. Paulus menyatakan apa yang dia terima itu dari Tuhan. Jadi perjamuan kudus itu dari Tuhan. Dari perkataan Tuhan. Dari isi hatinya Tuhan. Dari kehendaknya Tuhan. Dari kehendaknya Tuhan dan bukan kehendak manusia. Jadi kita harus lakukan apa yang Yesus katakan. Apa yang Tuhan katakan? Kembali kita lihat apa yang Paulus sampaikan 1 Korintus 11 ayat 23b dan 24. 1 Korintus 11 ayat 23b dan 24. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Jadi dia ambil roti, mengucap syukur, memberkati roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku. Jadi Tuhan menyuruh kita lakukan perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bagi siapa? Bagi murid-muridnya. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Jadi perjamuan kudus itu menyatakan korban Yesus di kayu salib. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dia memberkati roti. Lalu dia berkata inilah tubuhku. Jadi perjamuan kudus itu menyatakan kematian Kristus di kayu salib. Maka orang yang percaya kepada Kristus, kalau dia ikut perjamuan kudus, dia percaya, diingatkan kembali bahwa Yesus mati bagi dosanya. Amin. Bagi dosanya. Yesus berkata, perbuatlah ini. Jadi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita ikut perjamuan suci, kita sedang menyatakan kepada diri kita dan kepada orang lain bahwa Yesus mati bagi dosa kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dia mati bagi dosamu, dia mati bagi dosaku, dia mati bagi dosa manusia. Yesus berkata, perbuatlah ini. Kita lakukan perjamuan kudus dengan satu keyakinan, dia mati bagi dosaku, mati bagi dosa kita. Tapi kita harus setia sampai akhir hidup kita. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan, kata Tuhan. Tuhan cukup mati di kayu salib bagi dosa kita. Tapi Tuhan mau supaya kita mengingat kembali. Menjadi peringatan. Mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mati bagi dosa kita. Jadi waktu setiap orang percaya masuk dalam perjamuan kudus, dia harus dengan iman, dia yakin ini tubuh Tuhan, darah Tuhan. Maka waktu seseorang makan perjamuan kudus, maka dia percaya ada pengampunan. Amin. Ada pengampunan. Kita diingatkan kembali tanpa pengampunan dosa, kita pasti binasa. Maka kita perlu perjamuan kudus. Mengingatkan kembali. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalimat ini berkata, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Waktu kamu makan roti dan minum
cawan ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya, waktu seseorang makan perjamuan kudus, maka dia sedang dikuatkan imannya dan dia mengkuatkan iman orang lain bahwa Yesus telah mati bagi dosanya dan dia pasti datang yang kedua kali. Amin. Dia pasti datang yang kedua kali. Sebab Yesus berkata, firman Allah ajarkan kepada para rasul. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Setiap orang percaya makan perjamuan kudus, dia diingatkan kembali. Yesus telah mati bagi dosamu. Jangan berbuat dosa. Yesus telah mati bagi dosamu. Dan Yesus pasti datang yang kedua kali. Itu akan membuat orang percaya semakin setia kepada Tuhan. Sebab dia tahu ada kepastian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan orang akan berjalan dalam kebenaran firman karena ditopang dengan kebenaran firman. Jadi makna perjamuan kudus, kita diingatkan yang pertama, Yesus mati bagi dosa kita. Kita diingatkan, kita dikuatkan, kita diteguhkan bahwa kematiannya menyelamatkan kita. Itu artinya ada kepastian pengampunan. Dosa kita pasti diampuni. Artinya, kalau kita percaya Yesus, dia mengampuni segala dosa kita. Tapi Tuhan berkata kepada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, dibawa oleh orang-orang Farisi ke hadapan Yesus supaya dihukum, dirajam dengan batu. Yesus berkata, siapa yang tidak berbuat dosa, biarlah dia yang pertama melempar batu. Yesus tulis di tanah dengan jarinya. Lalu dia bilang semua, di mana yang lain? Sudah pergi guru. Aku berkata kepadamu, aku juga tidak akan menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau wanita itu berbuat dosa misalnya, dia pasti dihukum. Kalau sampai dia tidak bertobat. Tapi orang yang sudah diampuni, Tuhan mengampuni kesalahan. Tapi firman Tuhan berkata, hidup dalam kebenaran, jangan berbuat dosa. Nah sekali lagi firman Tuhan berkata, makna perjamuan kudus Yesus mati bagi dosa kita. Kita diteguhkan, dikuatkan. Adanya kepastian keselamatan, adanya pengampunan dosa. Dan tidak ada keselamatan di luar dia. Perjamuan kudus menjelaskan, dia sudah mati bagi dosa. Cukup satu kali. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, Yesus bukan Tuhan. Yesus cukup satu kali dia datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kisah 4 ayat 12 berkata begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sudah jelas. Kita mau cari siapa? Kita mau cari apa? Ayat ini menjelaskan kita tidak akan pernah mau tinggalkan Yesus karena kita tahu tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam dia, di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mau cari apa? Mau cari siapa? Manusia, semua manusia. Semua adalah manusia berdosa. Roma 3 ayat 23. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Yesus yang mendamaikan manusia dengan Bapa. Jadi saudara kita bisa mengerti bahwa ada keselamatan kepastian. Dosa kita diampuni dan kepastian keselamatan ada di dalam Kristus. Yang kedua, makna perjamuan kudus kebangkitannya menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata kita memberitakan kematiannya sampai ia datang kembali. Kalau dia datang kembali berarti dia hidup. Dia bangkit. Maka perjamuan kudus itu maknanya kita meyakini dan diyakinkan Yesus bangkit sebab dia Tuhan. Bukankah Tuhan bilang kerjakan itu? Itu mengingatkan kita kembali saat dunia menggoncang kita, saat hal-hal dunia mulai menghimpit orang-orang percaya supaya imannya luntur. Tapi perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitannya menyatakan bahwa dia Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengingatkan kita bahwa Yesus pasti datang kembali. Menjemput kita. Menjemput orang percaya yang setia kepada dia. Dan itu membuat kita semangat dan kita tidak patah arang. Sebab kita tahu kita pasti akan ada di dalam surga untuk selama-lamanya. Bukan kira-kira atau mungkin tidak.
Tapi pasti kalau kita tetap setia dan menjadi pelaku firman. Jadi perjamuan kudus itu, Yesus mati bagi dosa kita. Dia bangkit karena dia Tuhan dan dia pasti datang yang kedua kali. Jadi bukan makanan jasmani. Bukan makanan jasmani. Walaupun kita makan roti dan air anggur. Coba kita buka Yohanes 6 ayat 58. Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi Tuhan berkata, inilah roti yang turun dari surga. Siapa yang dia katakan? Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Yesuslah roti itu. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi jelas. Maka Yesus berkata, makanlah, inilah tubuhku. Bukan lambang, bukan. Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Karena gitu kita perlu makan perjamuan kudus. Sebab ini bukan makanan jasmani. Bicara perjamuan kudus atau perjamuan suci, itu bicara tentang dirinya Tuhan sendiri. Dia bicara tentang dirinya sendiri. Kalau bicara tentang roti, dia bicara tentang dirinya sendiri. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini Yesus katakan, Yesus sampaikan, dia ucapkan sebelum dia mati di kayu salib. Sebelum dia menebus dosa manusia. Yohanes 6 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebenarnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Jadi tubuh Tuhan, dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Nah waktu Yesus berkata, orang-orang Yahudi bingung. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan itu dia bingung. Demikian juga dengan orang-orang lain, dia pasti bingung. Orang Yahudi, dia tidak biasa minum darah binatang apapun. Ya, kalau dia katakan memasak binatang, maka darahnya harus dialirkan dulu. Kalau mereka minum itu hal yang tabu, apalagi darah manusia. Yesus berkata minum darahku. Yohanes 6 ayat 52 berkata begini. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya? Orang Yahudi tidak percaya, mustahil, bagaimana mungkin? Kita saja tidak makan darah, tapi disuruh makan darahnya. Orang yang tidak percaya Kristus, dia tidak mengerti firman. Tapi kita yang percaya Yesus, kita mengaminkan firman. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi pikiran orang Yahudi, pikiran orang tidak percaya. Kalau Yesus berkata, makanlah tubuhku, minumlah darahku. Pikirnya seperti makan makanan jasmani. Bukan seperti makan jasmani, bukan seperti minum jasmani. Tubuh dan darah Tuhan itu bukan makanan jasmani. Tapi yang Yesus maksudkan waktu makan dan minum darah dan tubuh Tuhan itu artinya percaya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita masuk perjamuan kudus, kita harus yakin, benar-benar yakin percaya Yesus mati bagi dosa kita. Yesus mati bagi dosaku. Orang harus berkata dalam hati, Yesus terima kasih engkau mati bagi dosaku. Maka orang percaya, layak masuk perjamuan kudus. Jadi Tuhan inginkan supaya kita mengerti. Tuhan bilang, kalau kamu tidak makan daging anak manusia, kamu tidak punya hidup dalam dirimu. Yang dimaksudkan adalah hidup yang kekal. Orang yang tidak mengerti, dia berkata, buktinya aku kan masih hidup. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah hidup yang kekal. Sebab apa? Sebab orang yang masuk perjamuan kudus ini, dia mengerti, dia makin diyakinkan, makin dikuatkan. Yesus mati bagi dosaku.
Yesus bangkit sebab dia Tuhan. Yesus akan datang yang kedua kali. Itu membuat dia tetap setia kepada Tuhan. Membuat dia tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi firman Tuhan berkata dengan jelas kepada kita, supaya kita mengerti arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Kristus. Sekali lagi bukan lambang, tapi tubuh dan darah Tuhan. Kita baca Matius 26, ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yesus tidak berkata, inilah roti. Tapi dia berkata, inilah tubuhku. Jadi waktu kita makan perjamuan kudus, kita sedang makan tubuh Tuhan. Maksudnya kita meyakini Yesus mengampuni aku. Yesus ada di dalam diriku. Aku percaya engkau yang menyelamatkan aku. Lalu dikatakan dalam ayat selanjutnya, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Yesus tidak berkata inilah air anggur. Yesus berkata inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi waktu kita minum dengan iman, dia yakin Tuhan terima kasih. Engkau telah mengampuni dosaku. Darahmu membebaskan aku dari dosa. Kita baca Matius 6 ayat 54. Ayat 54 Matius 6. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Luar biasa. Orang yang percaya Kristus dengan benar. Dan dia diingatkan melalui masuk perjamuan kudus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kita tidak binasa, tidak dihukum. Bahkan dia berkata, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita pasti bangkit. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Orang percaya, semua orang percaya bisa mati. Mau orang percaya, mau tidak percaya pasti bisa mati. Tapi orang percaya akan bangkit waktu Yesus datang yang kedua kali. Untuk hidup yang kekal. Tapi orang yang tidak percaya bangkit sesudah kerajaan 1000 tahun damai. Lalu dibangkitkan untuk dihukum selama-lamanya. Jadi waktu Yesus mengambil roti dia berkata inilah tubuhku. Dia mengambil cawan inilah darahku. Berarti waktu kita makan perjamuan kudus. Bukan cuma mata jasmani kita. Tapi mata batin kita, mata rohani kita harus tertuju kepada salib Kristus. Kita menghormati Tuhan yang sudah mati bagi dosa kita. Jadi waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, mata rohani kita bukan tertuju kepada roti. Pikiran kita bukan tertuju, ini cuma roti. Tidak. Tapi kita tertuju kepada Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya. Sehingga darahnya tercurah bagi keselamatan kita. Dia rela mati bagi dosa kita. Betapa agungnya karya Kristus di kayu salib ini. Karya Kristus. Oleh karena itu orang percaya masuk dalam perjamuan kudus. Dan menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Bukan memberhalakan roti dan anggur. Tapi harus menghormati maknanya tubuh dan darah Tuhan. Kita baca ayat 27 dari 1 Korintus 11. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi orang yang dengan cara yang tidak layak. Apa maksudnya? Dikatakan orang yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 29 maksudnya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab perjamuan kudus bukan sekedar makan roti dan minum air anggur. Tapi ini tubuh dan darah Tuhan. Jadi kalau orang tidak percaya Yesus mati bagi dosanya,
dia tidak layak makan perjamuan kudus. Orang yang makan perjamuan kudus harus benar-benar layak. Yesus mati bagi dosanya. Jadi setiap orang harus ikut perjamuan kudus. Bukan cuma sekedar ikut, tapi benar-benar meyakini kematian Kristus bagi dosanya. Maka imannya pasti bertumbuh sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu, mari kita makan perjamuan kudus dengan iman, dengan pengertian yang sesungguhnya. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap setia kepada Dia sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Lebih dari semuanya. Cintanya dan kasihnya, korbannya, tubuhnya dan darahnya tercurah di Kalvari. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh makhluk. Mari dengan iman, keyakinan, hormat sama Tuhan, katakan cintanya, cintamu, kasihmu Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih dari apa yang ada di dunia ini. Putranya dikorbankan demi seluruh makhluk. Sekali lagi katakan cintanya dan kasihnya. Cintanya Lain lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah
setiap umat-Mu yang datang. Ya masaka. Oh Yesus ajaib. Engkau ajaib. Darahnya, oh darahnya, hapuskan dosa. Sekali lagi dengan iman. Darahnya, oh darahnya, hapuskan dosaku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau terlalu ajaib bagi kami. Engkau terlalu ajaib bagi kami. Kami ada bagi ini karena keajaiban-Mu. Kami ada bagi ini karena kebaikan-Mu. Pengorbanan-Mu yang suci, pengorbanan-Mu yang maha, membawa kepada kami untuk terima jaminan hidup yang kekal. Bukan penghukuman lagi, tapi kami terima jaminan hidup yang kekal. Kami boleh mengerti betapa dahsyatnya Engkau, betapa baiknya Engkau bagi kami. Ialah matang, ialah lama-lama, ialah lama-lama. Ialah masih, ialah matang, ialah lama-lama. Ku ialah masih, ialah matang, ialah lama-lama. Ajar kepada kami Tuhan untuk menghargai Engkau. Ajar kepada umat-Mu untuk taat kepadamu, takut kepadamu, mencintai Engkau lebih dari segala yang ada. Kami boleh menghormati Engkau, kami boleh mencintai Engkau. Sebentar kalau kami masuk dalam persekutuan yang indah dengan Engkau, makan dan minum perjamuan yang kudus. Kami sadar bukan yang kami pegang itu roti dan anggur, tapi kami masuk persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami melekat dengan Engkau. Kembali diingatkan betapa baiknya Engkau, betapa mulianya Engkau. Biar kami sadar Tuhan, kami sebagai umat yang sudah Engkau pilih, Engkau tebus. Kami mau lebih setia kepada Tuhan. Kami mau menghormati Engkau. Kami mau mencintai Engkau dari segala apa yang kami punyai. Dan biar Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Maka kami percaya kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami. Jadikan jemaat Alpha Omega dan semua yang mendengar ibadah pagi ini, baik yang secara online, Tuhan nyatakan keajaiban-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh mendengar firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran-kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai pagi ini menjadi saluran berkat bagi kami. Hikmat dan marifat yang daripada maha tinggi selalu mengurapi hamba-Mu. Kami percaya biar Tuhan terus pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Menjadi jemaat yang dipersiapkan, dewasa, tidak bercacat celah pada waktu Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih buat paripurna ibadah pagi ini. Kami percaya kami boleh sebentar masuk dalam persekutuan asa yang kudus dengan penuh ucapan syukur karena Engkau baik bagi kami. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Segala kemuliaan, hormat, syukur hamba kembalikan kepadamu. Engkau yang layak terima pujian dan kehormatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu. Tubuh-Mu dipecah-pecah, darah-Mu tercurah bagi pengampunan kami,
Dan kami percaya kepastian keselamatan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami mau tetap setia ikut Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih Tuhan, kita dengar firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman tubuh Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat karyamu, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami selamat karena kami percaya kepadamu. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu. Terima kasih buat kepastian keselamatan dari Engkau. Kami mau tetap setia kepadamu. Tolong kami Bapa. Beri kami kemampuan, kekuatan untuk tetap setia dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Berkati umat-Mu, berkati anak-Mu Tuhan. Lindungi mereka, jauhkan dari segala penyakit Tuhan. Berkati supaya anak-anak Tuhan tetap memuliakan Tuhan. Dan kami yakin nama-Mu dipuji-puji. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.